Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Zaki Fahma Aulia, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas KKS 1C. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani perkuliahan online kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai manajemen by objektif. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Nur Wahyunisih dengan NIM 215221095. Yang kedua, Tiwi Sulistiowati dengan NIM 215221107. Yang ketiga, Novita Nur Hamidah dengan NIM 215221119. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil presentasi. Baik teman-teman, pada materi manajemen by objektif atau dikenal dengan manajemen berdasarkan tujuan, itu nanti dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, munculnya manajemen by objektif, yang kedua definisi manajemen by objektif, dan yang terakhir adalah proses manajemen by objektif. Pembahasan yang pertama adalah munculnya MBO atau manajemen by objektif. Jadi, ide-ide MBO ini pertama kali digariskan oleh seorang penulis sekaligus konsultan manajemen dan sering disebut sebagai bapak manajemen modern. Tokoh yang dimaksud di sini adalah Peter Drucker. Nah, ide-ide MBO ini dikembangkan dan dipopulerkan pada tahun 1960-an dan 1970-an oleh muridnya yang bernama George Adorno. Peter Drucker itu juga pada tahun 1954 menerbitkan sebuah buku yang diberi nama The Practice of Management. Di dalam buku tersebut, Drucker menguraikan bahwa sejumlah prioritas bagi manajer masa depan. Maksudnya apa? Jadi, daftar teratas atau daftar prioritas teratas bagi seorang manajer itu harus mengelola manajemen berdasar tujuan. Fungsinya apa? Fungsinya MBO ini nanti bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kinerja para karyawannya. Kemudian John Terran, penulis biografi Drucker, mengatakan bahwa pada tahun 1976 Drucker pernah berkata bahwa dia pertama kali mendengar istilah MBO ini digunakan oleh seorang penulis buku My Years with General Motors, yaitu Alfred Sloan. Oke, pada slide ini digambarkan bahwa seorang manajer itu harusnya melakukan tujuan awal mereka, yaitu tujuannya apa? Meningkatkan kinerja para karyawannya. Dilihat zaman sekarang atau dilihat perusahaan sekarang itu masih banyak manajer yang tidak melakukan tujuan awal mereka. Dalam arti mereka sudah apa? Sudah senang dengan kegiatan mereka saat ini. Sehingga manajer saat ini itu tidak tahu dengan kondisi perusahaannya sekarang. Sudah tidak tahu lagi bagaimana kinerja para pekerjanya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam buku The Practice of Management, di situ kan disebutkan bahwa daftar prioritas utama atau daftar prioritas seorang manajer itu harus mengelola MBO dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Tetapi kenyataannya di zaman sekarang tujuan MBO ini tidak dilakukan dengan baik.
kemungkinan ada tetapi sangat minim sekali. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya definisi MBO. Menurut George Odium, manajemen berdasarkan tujuan adalah proses di mana manajer atasan dan karyawan dari suatu organisasi bersama-sama menentukan tujuan bersamanya. Menentukan area tanggung jawab utama setiap individu dalam hal hasil, dan penggunaan yang diharapkan langkah-langkah ini sebagai panduan untuk mengoperasikan unit dan menilai kontribusi setiap anggota. Proses ini juga membantu anggota organisasi untuk melihat pencapaian mereka saat mereka mencapai setiap tujuan yang memperkuat lingkungan yang positif dan ramah kerja. Dalam dunia kerja, banyak karyawan merasa tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, banyak perusahaan merasa karyawannya tidak sesuai dengan visi mereka. Padahal, kesesuaian tujuan antara perusahaan dan karyawan adalah hal yang amat penting. Nah, untuk menghindari ketidaksesuaian tersebut, bisa menggunakan sebuah strategi yang disebut MBO atau Manajemen by Objective. MBO adalah proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan dalam organisasi, sehingga perilaku karyawan bisa selaras dengan tujuan tersebut. MBO juga dilakukan untuk membandingkan kinerja dan pencapaian karyawan dengan target perusahaan. Dengan adanya perbandingan tersebut, karyawan dapat mengukur sejauh mana ia harus meningkatkan dirinya. Peningkatan tersebut pun tidak dilakukan secara terpaksa, sebab semua objektivitas ditetapkan berdasarkan diskusi antara karyawan dengan manajer. Jadi, motivasi karyawan pun meningkat dengan sendirinya. MBO menerima dorongan ketika dinyatakan sebagai bagian integral dari The Happy Way, gaya manajemen yang diakui secara luas dari Hewlett-Packard, sebuah perusahaan komputer. Pada setiap tingkat dalam Hewlett-Packard, manajer harus mengembangkan tujuan dan mengintegrasikannya dengan tujuan manajer lain dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan membuat rencana tertulis tentang apa yang perlu dicapai jika mereka ingin mencapai tujuan tersebut, kemudian dibagikan dengan orang lain di perusahaan untuk dikoordinasi. Hewlett-Packard adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang yang bernama Bill Hewlett dan Dave Packard. The Happy Way memberikan perusahaan keuntungan yang unik, yaitu pekerja berkompetensi tinggi yang menunjukkan kerjasama yang baik dan menghasilkan performa yang luar biasa. David Packard menjelaskan bahwa tujuan dari The Happy Way adalah untuk menimbulkan kepercayaan dalam diri pekerja, untuk bebas berinovasi dan berinisiatif, untuk memberikan kontribusi serta untuk membentuk perasaan dalam diri pekerja, untuk melakukan sesuatu yang benar dan tepat bagi perusahaan. Esensi dari Happy Way adalah keterbukaan, kepercayaan, dan kerjasama. Sebagai tambahan, dalam proses MBO diberi dukungan berupa variasi alat komunikasi yang luas dan filosofi partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pandangan Bill Packard, salah satu dari dua pendiri Hewlett-Packard tentang MBO. MBO adalah antitesis dari manajemen dengan kontrol, yang terakhir mengacu pada sistem manajemen tipe militer yang dikontrol ketat. Manajemen berdasarkan tujuan di sisi lain mengacu pada sistem di mana tujuan keseluruhan dinyatakan dan disepakati dengan jelas, dan yang memberi orang fleksibilitas untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Tujuan dengan cara yang mereka tentukan terbaik untuk bidang tanggung jawab mereka sendiri. Peter Drucker melihat MBO sebagai alat untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Meskipun itu mungkin bukan solusi untuk mengakhiri semua masalah, namun Drucker ingin MBO menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.
Fokus pada tantangan bersama akan membantu setiap orang memahami tanggung jawab mereka dengan lebih baik dan menggerakkan semua orang menuju target atau tujuan dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu proses MBO. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam menerapkan MBO. Yang pertama, mendefinisikan tujuan organisasi, yaitu menentukan sasaran dan tujuan utama organisasi yang dapat membantu manajer dan penyedia untuk memandu upaya karyawan dengan cara yang strategis dan mereka bekerja untuk mencapainya. Yang kedua, menentukan tujuan karyawan. Setelah memastikan bahwa manajer karyawan telah menginformasikan rencana tujuan umum dan strategi manajer, kemudian dapat dilanjutkan untuk bekerja dengan karyawan dalam menetapkan tujuan tersebut. Yang ketiga, terus memantau kinerja dan kemajuan. Tidak hanya penting untuk membuat manajer lini dan dalam bisnis, tetapi juga sama pentingnya untuk memantau kinerja dan kemajuan karyawan. Yang keempat, pertunjukan evaluasi. Evaluasi kinerja memungkinkan karyawan memahami di mana dia berdiri dibandingkan dengan karyawan lainnya dalam organisasi. Yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback. Salah satu bagian utama dari proses MBO adalah menerima umpan balik dari klien berharga yang memungkinkan untuk memantau dan memperbaiki atau meningkatkan tindakan produk atau organisasi. Yang keenam, penilaian kinerja. Tinjauan reguler kinerja karyawan dalam organisasi disebut dengan penilaian kinerja. Oleh penilaian kinerja, seorang supervisor dapat meninjau pembayaran keuntungan karyawan. Nah, penilaian kinerja ini dapat dilakukan dengan mengapresiasi bagi karyawan yang bekerja dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan dengan memberikan misalnya penghargaan kepada mereka untuk meningkatkan semangat mereka dalam bekerja. Pada slide ini dijelaskan bahwa MBO mendesak agar proses perencanaan yang biasanya dilakukan oleh segelintir manajer tingkat tinggi harus didelegasikan kepada semua anggota organisasi. Saat rencana tersebut diterapkan, MBO menuntut agar organisasi memantau berbagai ukuran kinerja yang dirancang untuk membantunya tetap berada di jalur yang benar menuju tujuannya. Nah, setelah beberapa saat, Drucker sendiri mengecilkan arti penting MBO. Dia berkata, MBO hanyalah alat lain, ini bukan obat yang bagus untuk inefisiensi manajemen. Manajemen berdasarkan tujuan bekerja jika Anda mengetahui tujuannya. 90% dari waktu Anda tidak mengetahuinya. Nah, maksudnya itu begini. Jadi, MBO itu bukan cara untuk ketidakefisiensi manajemen, tetapi MBO itu untuk meningkatkan kinerja para karyawan, salah satunya begitu. Jadi, kalau dikatakan cara mengatasi adanya ketidakefisiensi manajemen bisa menggunakan MBO, itu kurang tepat kalau sekarang. MBO bekerja atau tidak itu tergantung kita. Kalau kita tahu tujuan dari MBO, otomatis MBO bekerja dengan sepenuhnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak tahu atau bahkan mengabaikan tujuan MBO itu sendiri, selamanya MBO itu tidak akan terlaksana. Nah, manajemen berdasarkan tujuan sekarang sebagian besar diabaikan. Singkatan yang pernah banyak digunakan, MBO telah diambil alih oleh pembelian manajemen, pembelian perusahaan oleh sekelompok manajernya dengan tujuan menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk diri mereka sendiri.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.